Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Rusdiana Sari, NIM saya yaitu 24 11 600 550. Saya akan mengerjakan tugas tugas yang pertama yang udah saya download dari e-learning. Kita buka dulu filenya. Nah, di sini akan tampil file Cisco paket tracernya. Kita isi dengan nama kita, email kita abaikan saja, kita klik OK. Di sini muncul pertanyaan tugas perintah-perintah yang ditugaskan di tugas pertama ini. Kita tampilkan di sebelahnya. Eh, Di sini ini tujuan tugas satu yaitu mengetahui cara konfigurasi pengaturan suite defaultnya dan konfigurasi suite dasarnya. Kemudian kita membuat banner MOTD-nya, Message of the Day-nya, dan kemudian kita menyimpan file konfigurasinya ke NVRAM, dan selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi switch keduanya setelah menyelesaikan yang pertama ini, karena di sini ada switchnya ada dua, S1 dan S2. Kita kerjakan yang S1 terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita klik S1-nya, kemudian kita buka tabs L-nya, kita eh, di sebelahnya biar gampang untuk melihat perintah-perintah dari tugas ini. Kemudian kita enter, kemudian kita sudah masuk ke suite public konfigurasi di suite ini ya. Terus kita berikan perintah enable untuk masuk ke privilege mode-nya dengan perubahannya ada pergantian menjadi crash with crash. Kemudian di sini kita tampilkan konfigurasi yang berjalan awalnya, yaitu dengan mengklik mengetik maksud saya running config untuk mengetahui konfigurasi yang sedang berjalan di switch. Nah, muncul informasi-informasinya di sini yang juga akan menjawab 5 pertanyaan pada tugas satu ini. Di sini yang muncul adalah informasinya interface path Ethernet-nya ini bisa kita lihat. Ini sambil kita enter ya ke bawahnya ya. Kita lihat dia mempunyai 24 interface path Ethernet, gigabyte-nya ada 2, dan juga kita mempunyai rentang nilai FTY-nya dari 04 dan 515. Kita enter terus sampai kita ke mode privilege mode-nya. Oh iya, ada yang terlewat ya. Di sini kita disuruh untuk eh mengganti dulu, mengganti dulu namanya ya. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara kita masuk ke config-nya, konfigur konfigur terminalnya, yaitu ke public konfigurasi, ke global konfigurasinya terminal. Di suite config ini kita melakukan segala perintah. Kita bisa melakukan segala perintah. Contohnya di sini kita akan membuat switch ini mengganti nama menjadi S1. Kita ketik hostname S1, kita enter. Nah, ini sudah berubah S1 config crashnya ini dari switch menjadi S1. Eh, Kita keluar, memastikan privilege mouse-nya juga berubah menjadi S1. Terus kemudian langkah selanjutnya itu yaitu kita akan membuat password
line konsolnya dengan cara kita masuk dulu ke suite konfigur terminalnya kembali. Di sini akan muncul S1 config, terus kita buat password line konsolnya dengan cara mengetik line konsol 0 dan kita buat passwordnya menjadi menggunakan kata-kata admin, nama passwordnya ini yang nanti akan kita isi dan kita aktifkan dengan perintah login. Dan ini juga menjawab pertanyaan kenapa harus kita eh, berikan perintah login agar password admin ini dapat aktif, dan kita pastikan dengan kita keluar dulu kembali ke suite S1 eh, apa namanya? S1 privilege modes-nya. Kita keluar, kemudian kita keluar kembali. Nah, di sini akan muncul password yang diminta, berarti benar ini sudah aktif yang kita berikan perintah tadi. Kita klik admin. Nah, ini sudah kembali ke S1 awal tadi yang tanda lebih besar tadi. Terus kemudian kita masuk lagi ke privilege mode-nya dengan klik enable. Setelah itu perintah selanjutnya yaitu kita akan membuat password di ini, di privilege modes-nya. Kita akan membuat password di privilege modes-nya, yaitu dengan cara kita masuk lagi ke global konfigurasinya, kita klik konfigur terminal, kemudian ketik enable password. Kita menggunakan teks C1, kata-kata teks C1 dolar C0. Ini C1 dolar C0 ini yang akan menjadi passwordnya. Kita pastikan apakah perintah kita ini berfungsi. Kita keluar dulu, enter lagi, terus selanjutnya kita keluar kembali. Nah, di sini keluar password yang pertama, kita isi yang kosong line tadi, letman. Karena kita masuk ke konsol konsol lainnya ini S1 tanda lebih besar, kemudian eh, kita masuk ke privilege mode-nya, kita ketik enable. Di sini muncul minta password privilege mode-nya, yaitu kita ketik ini C eh sebentar kursornya C1 dolar C0. eh, kita enter, ya benar password berfungsi dengan baik. Terus kemudian selanjutnya yaitu eh, kita tampilkan menampilkan untuk menunjukkan apakah benar password yang kita buat itu muncul di konfigurasi yang berjalan pada switch ini. Config, klik show running konfigurasi, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa passwordnya benar di privilege mode-nya C1 darah C0. Kita enter terus sampai ke bawah untuk melihat password yang di konsol line. Enter terus. Nah, ini benar password kita menggunakan Lightman yang kita buat tadi, dan kita enter lagi untuk kembali ke privilege mode S1 crash. eh Selanjutnya di sini juga apa ya?
Selanjutnya mana tadi? Selanjutnya kita akan membuat apa ini namanya? Apa password enable script. Maksudnya di sini kita membuat password enable scriptnya ini menjadi terinskripsi yang awalnya kita buat is secret, jadi kita inskripsikan biar dibuatkan password yang dari sistem agar tingkat keamanannya eh, lebih aman. Karena kalau menggunakan inskripsi itu kan pasti akan muncul password-password kayak simbol-simbol gabungan dan sebagainya huruf angka gitu. Mempersusah orang yang tidak eh, mempunyai hak mengakses. Di sini kita config T ini maksudnya konfigurasi tadi terminal bisa kita ketik hanya begitu saja kita masuk ini ke S1 config terus kemudian kita ketik enable apa namanya? Enable script enable script it's a script. Eh, Terus kita keluar untuk memastikan apakah perintah enable secret pas pembuatan enable secret ini berfungsi. Terus kemudian kita tampilkan soran config bisa kita singkat menjadi soran saja. Nah, di sini enable secretnya muncul yang tadinya is a secret menjadi ini passwordnya. Passwordnya ini. Terus ini juga menjawab pertanyaan berikutnya. eh, Kenapa password enable secret ini berbentuk inskripsi berbeda dengan password sebelumnya, yaitu ini password yang di sambil kita enter ya, yang di privilege mode-nya dan password yang di konsol lainnya yang berbentuk teks ini berbeda karena guna meningkatkan keamanan yang seperti saya bilang sebelumnya. Kita enter sampai kita kembali ke privilege mode. S1 privilege mode. Oke, selanjutnya perintah selanjutnya tadi pertanyaan ini sudah kita jawab. Terus kita akan menginskripsi semua password yang masih berbentuk teks, bentuk teks biasa ya, yang tadi-tadi yang di privilege mode dan yang di konsol lain. Jadi dengan cara kita masuk dulu ke konfigur konfigur terminalnya. Setelah itu kita ketik service password encryption encryption kita enter, kita exit untuk memastikan ini berfungsi. Dan itu tadi jawab pertanyaan ini tadi. Pertanyaan ini udah saya jawab tadi bahwa service password enskripsi ini digunakan untuk menginskripsi semua eh, apa namanya password-password yang masih berbentuk teks. Ya, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat pesan pesan message of the day, banner banner message of the day. Dengan cara kita masuk lagi ke konfigurasi terminalnya. Konfigurasi terminalnya disingkat aja segitu. Terus habis gitu kita ketik banner
MOTD dan kita kasih tanda petik untuk menampilkan pesannya ini. Mungkin biar cepat kita copy kali ya. Dan apabila tanda pesan di awalnya kita menggunakan petik, di akhirnya juga kita harus menggunakan petik. Oh, rupanya nggak bisa dipaste, jadi kita harus eh, mengetik mengetik pesan yang akan kita buat, yang nantinya akan muncul di awal sistem ketika si user ini mau masuk. Jadi kalau dia nggak punya otoritas aksesnya, dia akan mendapatkan peringatan pesan ini. Pesan ini. Ya, kita akhiri dengan tanda petik. Terus kita keluar untuk memastikan bahwa fungsi perintah kita ini benar atau aktif. Nah, ini kenapa harus ditampilkan tiap masuk ini pesan eh, dan kenapa harus punya message of the day banner ya ini buat peringatan yang seperti saya bilang tadi penjelasannya tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Peringatan yang tidak punya akses. Selanjutnya kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu kita akan menyimpan running config-nya ini, memindahkan running config-nya ini ke startup config dengan cara kita ketik copy running config startup config. Enter dan akan muncul akan destinasi tujuan penyimpanannya kemana kita enter. Eh, kita oke. Terus selanjutnya adalah ini ada pertanyaan nama lain perintah copy running ini kita juga bisa menggunakan perintah write memory. Write memory. Nah, bisa kita lihat hasilnya sama. Jadi perintah write memory ini sama dengan perintah copy running config ke startup config. Ah, terus di sini ada pertanyaan. eh Ya, ini kesimpanan VRAM-nya ini ya dengan komen itu tadi. Copy running config startup config, terus apakah semuanya tersimpan di file ini? Perubahannya tersimpan di file ini? Ya, tersimpan. Jadi ketika perangkat ini mati karena kita sudah memberikan perintah ini, otomatis konfigurasi terakhir masih tersimpan. Selanjutnya eh, kita sudah selesai di konfigurasi switch satunya atau S1 ini. Kita bisa melanjutkan ke konfigurasi yang kedua dengan cara yang sama. Konfigurasi yang kedua dengan cara yang sama, kita klik CLI, kita enter. Di sini dia minta pergantian nama device-nya yang menjadi S2. Sebelumnya kita pindahkan dulu masuk ke
privilege modes-nya, kemudian eh, kita masuk ke apa namanya konfigurasi terminalnya. Setelah itu kita ganti namanya menjadi S2 dan kemudian eh, dia juga meminta membuat password konsol lainnya menjadi admin. Jadi kita apa tadi eh, kita ketik line konsol, line konsol untuk membuat password di line konsolnya. Terus perintah selanjutnya yaitu password password apa apa line konsolnya tadi ini mintanya letman ini nih maksud saya. Dia minta diisinya dengan nama letman, terus kita aktifkan password tersebut dengan mengetik login, terus kita keluar dulu untuk memastikan bahwa perintah password kita ini berjalan. Kita password login. Oh, berarti kita setiap bikin hostname ini ada kesalahan password nggak muncul, berarti kita ulangi lagi di line console tadi ya. Bukan di hostname. Di hostname itu kita keluar dulu. Setelah itu kita ketik lagi line console 0, terus kita kita masuk dulu ke config kok bisa jadi ini. Jadi kita konfigurasi terminal ya otomatis nggak mau. Terus kita minta kita buat perintah line console. Terus habis gitu kita ketik password adminnya. Kita ketik loginnya untuk mengaktifkan. Terus kita exit dulu untuk memastikan bahwa perintah kita dijalankan. Kita exit lagi. Nah, di sini keluar password. Sudah berhasil kita ketik letman. Terus selanjutnya dia minta membuat password yang di privilege modes-nya ya. Kita masuk lagi dengan enable ke privilege modes. Terus selanjutnya kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Terus setelah itu kita bikin password enable ya. Enable passwordnya, enable password dengan menggunakan kata C1 dolar C0. Kemudian kita exit untuk memastikan bahwa eh, perintah password kita ini di berfungsi. Nah, password yang pertama ini yaitu password yang di konsol kita tulis letman, terus kita di sini masuk ke apa namanya ke privilege modes-nya dan dimintain password kita tulis passwordnya C1 dolar C0. Enter. Nah, ini udah masuk berarti sukses perintah password yang kita buat. Selanjutnya dia minta password enable scriptnya dengan cara kita masuk kembali ke config terminalnya. Setelah itu apa namanya?
Enable secret. Enable secret itu kita ketik enable secret menggunakan kata it's a secret, kemudian enter, kita exit untuk memastikan bahwa berfungsi password kita run untuk kita lihat apakah password-password yang kita buat tadi itu muncul. Nah, ini enable secretnya tadi. Secretnya berubah menjadi terenskripsi ini. Terus ini masih password yang apa namanya? Password privilege mode-nya. Terus kita enter terus untuk menemukan password konsol lainnya harusnya adalah si Letman. Nah, Letman benar. Kita kembali ke mode privilege modes-nya. Yang selanjutnya perintahnya adalah kita disuruh membuat banner message of the day. Kita masuk dulu ke config terminalnya. Terus kita buat pesan message of the day-nya dengan kata-kata tersebut. Kata-kata ini nih. Authorize access only unauthorized access is prohibited. Mohon maaf kalau pelafalan bahasa Inggrisnya kurang bagus. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. Dan kita akhiri tanda petik kembali. Enter. Udah, terus kita akan menginskripsi semua password yang berbentuk teks dengan perintah hmm, oh bukan, service password encryption, terus password encryption, kita enter, exit untuk memastikan fungsi ini berhasil. Kita run dulu kali ya. Sur enter dulu ini, kita enter dulu keluar privilege modes baru kita run. Nah, di sini muncul passwordnya sudah terenskripsi. Yang ininya tadi yang C1 $C0 ini sudah transkripsi menjadi 0822 dan juga di konsol lainnya yang di Letman itu berbentuk teks. Letman itu berubah menjadi 082D bla 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 19. Kita enter terus untuk kembali ke privilege modes. Di sini eh, selanjutnya memastikan untuk konfigurasi benar, yaitu tadi kita munculkan perintah soran, memastikan konfigurasi kita benar. Nah, ini tadi perintah banner message nya juga di sini muncul, passwordnya yang terekskripsi muncul. Kemudian di sini membuat perintah penyimpanan supaya ketika perangkat ini mati,
tidak konfigurasi terakhir tidak hilang dengan cara kita memindahkan copy running config ke apa namanya, startup startup config startup config. Oke, ntar destinasi tujuannya muncul. Oke. eh Demikianlah tugas video satu ini. Dan untuk hasil yang dapat kita simpulkan dari simulasi ini yaitu kita di sini dapat mengkonfigurasi switch dengan merubah nama switchnya juga yang tadinya berupa hanya switch menjadi S1 ataupun S2. Terus kemudian kita mengetahui bagaimana cara membuat password inskripsinya yang tadinya berbentuk hanya teks biasa menjadi eh, berbentuk apa yang terinskripsi, yang ini sistem yang membuatnya ini. Terus berikutnya kita juga bisa membuat banner message of the day-nya, yaitu menampilkan kata-kata peringatan untuk user yang tidak berhak mengakses. Jadi kesimpulan dari eh, tugas ini, eh, dengan merubah password yang berbentuk teks biasa menjadi terinskripsi, eh, jadi dapat meningkatkan keamanan, dan juga dari sini kita dapat menyimpan konfigurasi terakhir kita ke NVRAM-nya dengan cara perintah terakhir tadi, copy bla bla bla. Terus apa kayak sepertinya itu saja. eh atau atau tadi tuh cara menyimpannya juga bisa cukup kita ketik read memori sama dengan kata lain dari perintah copy running config startup config ini. Demikian tugas satu yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.